Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar yang nomor 22. Gambar nomor 22 itu mengisahkan mengenai dua titik jalan. Tuhan Yesus mudah dengan kita. Di dunia itu ada dua titik jalan, yang besar dan yang sene. Semua orang mulai dari sene udah ada di jalan yang besar. Jalan yang besar itu nguang hukuman di dalam api yang abun dapat dibusak-busakkan. Waktu kita bisi yang percaya kepada Tuhan dan menurut peraturannya, ia pandai pindah dari jalan yang besar ke jalan yang sene. Jalan yang sene itu nguang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Unak pun ikin percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ikin unak, podahlah dengan Tuhan Yesus macam itu. Tuhan Yesus, aku nak mengaku bahwa dari aku ada penyalah. Tuhan Yesus, ampunlah aku dan pindahlah hidup aku. Kerana aku udah pandai bahwa Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, menghapus semua kesalahan aku. Dan minta Tuhan Yesus melosihkan segala kuasa-kuasa hantu, bunyi-bunyi burung, dan aku berjanji abun lagi mengharap kuasa-kuasa dukun dan semua kuasa-kuasa lain. Dan dengan penuh aku mengharap kuasa Tuhan Yesus genam. Aku nak diam sengkoli dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau ikin amat-amat berjantuh macam tu kepada Tuhan Yesus, ia menyuruh ikin anak Tuhan, dan Tuhanlah sebagai apang ikin. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 23. Gambar 23 itu mengisahkan mengenai anak-anak Tuhan. Kalau ikin percaya kepada Tuhan Yesus udah mati untuk mengganti hukum karena kesalahan kita, ia mengampuni. Tuhan Yesus mengganti hidup supaya baik. Hanya orang yang kono hal itu tadi, yang pandai disebut orang Kristen. Ia pandai menimpai Tuhan itu apangnya, dan ia juga diaku Tuhan anaknya. Tuhan itu kasih ke semua manusia dari segala macam-macam suku. Dalam gambar itu pandai kita pantau, Tuhan Yesus tengah menerima semua orang yang sudah percaya kepadanya. Tuhan Yesus unak keikin dan aku yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 24. Gambar 24 itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar itu, pandai kita pantau Tuhan Yesus tengah berjantuh-jantuh dengan siku guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus mengisahkan ke setiap orang yang nak ke surga, hati kita dulu diubah. Hanya kau Tuhan Gonam yang pandai mengubah. Hanya kediri kita yang abun pandai mengubah hati kita, sebab kita semua udah bersalah. Waktu kita mengaku diri kita ada penyalah, dan percaya kepada Tuhan Yesus yang pandai menghapus semua kesalahan kita, maka kau Tuhan unak mengubah hati kita. Nikodemus itu juga mengaku diri ia ada penyalah, dan percaya juga kepada Tuhan Yesus, yang sebagai juru selamat ia kediri. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 25. Gambar 25 itu mengisahkan tentang roh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, ia nak berjanji mengirim roh Tuhan kepada kawan-kawannya. Sesudah Tuhan Yesus pulang ke surga, kawan-kawannya bersengkoli semayang bersama-sama selama 10 hari. Pandai-pandai roh Tuhan itu datang dan diam di dalam sidak. Roh Tuhan memberi sidak kuasa untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus podah dengan sidak. Roh Tuhan menolong dan menghibur sidak. Roh Tuhan diam dalam hati manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Tuhan menolong sidak untuk mengempunaikan isi Alkitab dan mengerjakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen abun perlu ditolong dari kuasa-kuasa lain.
Oh Tuhan una aman menolong orang Kristen, tetapi hanya yang mengajarkan hal-hal yang menyuruh hati Tuhan senang. Kita balik ke atas nak mantau ke gambar nomor 26. Gambar nomor 26 itu mengisahkan orang yang berjalan dalam terang. Manusia yang upan percaya kepada Tuhan Yesus, ubah orang yang berjalan dalam petang. Sebab tidak abun si penyuluh, tidak rapat terpuruk-terpuruk dan jatuh. Tidak perlu pemudah jalan yang dapat ke jalan yang kono dan jalan yang salah. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, ubah orang yang berjalan dalam terang. Oh Tuhan yang pemudah jalan yang kono, Ia selalu nak menolong kita. Oh Tuhan pandai menerang jalan hidup kita, memakai Alkitab itu. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 27. Gambar 27 itu mudah kepada kita, supaya kita menurut pemudah Alkitab. Orang Kristen harus hidup menurut Alkitab, yaitu firman Tuhan. Alkitab mudah kepada kita orang Kristen, abun pandai bersalah dengan bini anak orang lain, abun pandai berkelahi dengan orang lain, dan abun pandai mengulit, abun pandai percaya kepada kejahatan, atau kuasa-kuasa orang yang udah mati. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 28. Gambar 28 itu mengesahkan rumah tangga orang Kristen. Rumah tangga orang Kristen harus hidup menurut pemudah Alkitab. Orang Kristen laki harus kasih ke bini diri ia. Bini orang Kristen harus tunduk ke laki diri ia. Laki bini harus ada kerjasama. Tidak dua laki bini harus menjaga anak buah ia dan mori ajar tentang Tuhan Yesus. Baik kalau rumah tangga orang Kristen sembahyang bersama tiap hari kepada Tuhan Yesus. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 29. Gambar 29 itu mengisah kepada kita supaya kita kasih kepada orang yang melawan kita. Tuhan Yesus menyuruh kita orang Kristen harus kasih ke semua manusia, juga dengan orang yang unak melawan kita. Gambar A kita mantau, ada dua orang yang tadi berkelahi, tetapi sekarang itu udah baik lagi. Dalam gambar B itu kita mantau, manusia yang tengah menolong yang dari suku lain, yang bukan suku dari ia, yang suka melawan suku dari ia. Semua orang Kristen harus berbuat baik kepada semua manusia, termasuk kepada orang yang pernah berbuat jahat dengan diri ia. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 30. Dalam gambar 30 itu mengisahkan Yesus itu Tuhan yang bakal kuasa. Dalam gambar itu kita pantau tengah orang nunu kejahatan, nunu jimat-jimat, dan nunu barang-barang dianggap berkeramat lainnya. Orang Kristen hanya pandai tunduk dan minta bantu kepada Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jauh bakal kuasanya dari segala dukun-dukun, dari segala kejahatan, dari segala kaban jimat-jimat, dari segala bunyi burung, dan dari segala kuasa yang orang yang dah mati. Tuhan Yesus abun kalak bekerja melalui jimat dan barang-barang lain yang seperti jimat, dukun, kejahatan, dan kawan berona-berona yang lain. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 31. Gambar 31 itu mudah kepada kita kata cara menori setan. Dalam gambar itu kita mantau orang yang tengah dipegila setan. Segala tali dan rantai habis diputus ia, karena setan yang ada di dalam diri ia saja kuat aman. Tuhan Yesus menori setan keluar dari orang itu tadi, lalu orang itu tadi sembuh. Setan dipaksa keluar dari orang itu tadi, karena Tuhan Yesus jauh bakal kuasanya
dari semua kuasa-kuasa setan atau hantu. Setan dan hantu golak kepada Tuhan Yesus. Makanya kita unang percaya kepada kuasa setan atau hantu. Kalau ikin dikacau setan atau hantu, unang minta tolong kepada dukun. Harus kita minta bantu kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus unak menori setan-setan itu. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 32. Gambar 32 itu mengisahkan kata cara kita tamah Tuhan Yesus. Setan unak menyuruh kita orang Kristen berfikir. Kata jalan kita ngogak banyak duit, banyak kawan pakai, dan semua banyak barang-barang lain. Setan unak supaya kita orang Kristen abun mengingat ke Tuhan, tetapi kita orang Kristen harus tunduk kepada Tuhan. Orang Kristen abun unak berutang kepada setan atau hantu. Ia selalu ingat janji Tuhan Yesus. Apa semua yang kita perlukan, unak disiapkan oleh Tuhan. Pantau dalam Matius itu, pasal 6 ayat 33. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 33. Gambar 33 itu mengisahkan mengenai anak yang dari apang inai. Dalam gambar itu kita mantau siku anak laki-laki yang udah banyak amat bersalah. Ia melosikan duit yang udah diberi apangnya. Ia bersalah dengan bini anak orang lain. Ia bermain judi dan ia berjalan kotu kaya dengan sekengonak hati diri ia. Udah duit ia habis. Kawan-kawannya menudih ia. Ia kosal, lalu ia pulang kepada apangnya, minta ampun. Karena apangnya kasih dengan ia, lalu ia diampun oleh apangnya, dan ia diterima lagi di rumah apangnya. Kalau kita udah bersalah, kita harus pandai mengosal, berjanji dan mengaku kesalahan kita, nguang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih ke kita, dan Tuhan Yesus pasti nak menghapus semua kesalahan kita. Kita balik ke atas nak mantau ke gambar nomor 34. Dalam gambar 34 itu mengisahkan mengenai pemudih atau penyakit. Semua manusia pandai kena pemudih. Kalau ikin pudih, berdoa saja nguang Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan Yesus menyembuh ikin. Orang ikin minta tolong, nguang dukun atau nguang kuasa-kuasa orang yang sudah mati. Kerja yang macamnya sangat mudi hati Tuhan. Tuhan Yesus lebih jauh bakal kuasanya dari segala kuasa-kuasa yang lain. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 35. Gambar 35 itu mengisahkan kepada kita mengenai kematian manusia. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ia mati, tubuh ia diposa, tetapi semangat ia naik ke surga. Sebab penyalah ia sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Kalau orang yang upan percaya kepada Tuhan Yesus, ia mati, tubuh ia diposa, tetapi semangat ia dihukum di dalam api, sebab karena lagi ada penyalah. Kati kalau ikin mati bitu, apakah semangat ikin sudah dibersih dari penyalah, supaya apa naik ke surga? Kita balik ke atas, nak mantau ke gambar nomor 36. Gambar 36 itu mengisahkan kepada kita mengenai anggota-anggota tubuh Tuhan Yesus. Tiap-tiap tubuh kita itu ada kerjanya kediri-kediri. Umpamanya mata untuk mantau, mulut untuk berjantung, ponin untuk mengelak. Kalau salah sutik dari tubuh kita itu podeh, semua tubuh merasa podeh. Tuhan mudah ke kita orang Kristen, sama ubah salah sutik dari tubuh yang besar. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Semua orang Kristen ada tugasnya yang lain-lain. Umpamanya mengisah ke jantung Tuhan, mudah ke isi Alkitab, menyanyi, mantu orang lain,
Semua orang Kristen saksi dari Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus kasih dan saling bantu. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 37. Gambar nomor 37 itu mengesahkan ke orang Kristen yang bersemayang bersama-sama. Tuhan Yesus menyuruh orang Kristen hari Minggu semayang bersama-sama. Semua orang Kristen bersemayang untuk menyembah Tuhan Yesus, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Salah siku yang amat-amat percaya disuruh mengajar tentang Tuhan Yesus dari isi Alkitab itu. Orang Kristen harus ingat kematinya Tuhan Yesus dan hidupnya Tuhan Yesus sampai ke Ia datang lagi. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 38. Gambar 38 itu mengesahkan mengenai Tuhan Yesus yang nak datang lagi. Tuhan Yesus bitugi ada di surga, tetapi pada waktu Ia nak datang lagi ke dunia, kalau Ia datang, nonana semua orang yang udah percaya akan diangkat Tuhan Yesus pulang ke surga. Tetapi kalau orang yang pun percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu tadi didudukan oleh Tuhan Yesus dan juga akan dihukum di dalam api. Udah siap pun ikin kalau Tuhan Yesus datang begitu. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 39. Gambar nomor 39 itu mengesahkan ke orang Kristen harus hidup baik. Dari kayu kita mengharapkan buah. Dahan yang abun si buah unak ditotak dan akan ditunuh di dalam api. Tuhan Yesus ibaratkan diri Ia ubah batang kayu, dan orang-orang yang percaya kepadanya seperti dahan-dahan Ia. Dari kita orang Kristen, Tuhan Yesus mengharapkan buah yang baik. Yang dipodahkan buah, yaitu kasih, senang, baik, rela bantu orang, jujur, dan harus bersih dalam hidup kita. Buah-buah itu tadi akan ada di dalam hidup kita orang Kristen, oleh kuasa Roh Tuhan. Hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik dari seupan ia percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Kita balik ke atas untuk mantau ke gambar nomor 40. Gambar nomor 40 itu mudah kisah tu kepada orang lain. Percaya pun ikin kepada Tuhan Yesus. Kalau percaya, podahlah kepada rumah tangga ikin. Udah pan Yesus menghapus semua kesalahan ikin. Onang ikin malu-malu mudah ke kawan ikin. Podahlah bawa ikin. Udah berani ke segala antu jolu. Panai pun ikin bahwa Tuhan Yesus itu udah menyiap keelaman bagi ikin di surga. Kalau macamnya, podahlah kepada semua manusia bahwa ada laman di surga. Hanya bagi orang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus gonam. Sebalik ada orang bagi orang yang ungai percaya ke jantung Tuhan Yesus itu. Podahlah bahwa Tuhan Yesus itu unak ngelepas ke semua manusia, supaya abon dihukum di dalam api neraka. Tuhan Yesus mudah supaya ikin mengesah ke diri Ia itu Tuhan Yesus kepada semua manusia. Unak bon ikin mudah ke kawan ikin mengenai Tuhan Yesus ke semua manusia. Berpikirlah ke hal itu dan ambillah keputusan ikin. Macam tu kisah yang dapat kami podah dengan ikin. Kami amat senang kepada ikin sebab ikin ada waktu untuk mengelak kisah atau jantung Tuhan Yesus itu. Hanya sekian kami ucapkan dan terima kasih. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa
Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Selamat bertemu panginam palam nyadi dan anak buah yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus. Apakah buku yang bergambar itu udah ada apa di orang ikin? Kalau ikin udah siap semua, kita nak mulai. Sopan kita mulai, kami abun lupa mengucapkan selamat mantau dan selamat mengilak kisah dalam buku gambar itu. Gambar satu mudah kepada kita panginam palam nyadi seupan dunia tu dipulah. Pada pertama-tama dulu, abun si segala manusia, abun si segala binatang, abun si segala laut, atau arai, abun si segala pohon, atau kayu, abun si segala matahari, dan abun si juga warna-warna lain. Pertama dulu masih potang, dan abun tato. Pada waktu dulu deh, yang ada hanya Tuhan gonam. Tuhan modah, semua yang ada di dunia itu dipulah ya gonam, seperti matahari, bulan, langit, dan tanah. Coba ikin mantau, kita malit ke gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2, Tuhan modah, buku yang kita pantau tu disebut Alkitab. Dalam Alkitab tu, Tuhan modah kepada kita. Alkitab mengisahkan tentang Tuhan dan pato-patonya. Tuhan kasih kepada kita semua manusia, termasuk kita sekuna tuam. Tuhan nak supaya kita pandai isi Alkitab tu. Semua kisah-kisah yang kita elak dalam kaset itu berasal dari Alkitab. Alkitab mudah, kati caranya kita manusia dapat lepas dari kesalahan-kesalahan kita. Kita malit kertas tu, kita nak mantau ke gambar yang nomor 3. Gambar nomor 3 tu mengisah pemulah Tuhan. Tuhan mula bermacam-macam warna seperti kayu, binatang, dan warna-warna lain yang ada di dunia itu. Semua yang dipula Tuhan bagak abun si yang jahat. Tuhan juga yang mula kita manusia. Tuhan mengharap kita manusia mengatur semua warna yang dipulahnya. Tuhan nak supaya semua warnanya itu hidup dengan baik. Kita malit kertas itu, kita nak mantau ke gambar yang nomor 4. Gambar nomor 4 mengesahkan Adam dan Hawa. Laki-laki yang mula-mula dulu diberi nama Adam. Dan betina yang mula-mula dulu diberi nama Hawa. Adam dan Hawa hidup senang di kebun yang dipula Tuhan. Nama kebun itu Taman Eden. Kata Tuhan, buah dari semua kayu-kayu yang ada itu pandai ikan makan.
kecuali buah yang sekayu itu abun pandai ikan makan. Kalau ikan ngelanggar pato itu, ikan akan dihukum. Lalu iblis yang datang untuk mengakal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan udah kidah. Adam dan Hawa melanggar pato Tuhan, sidak dua lalu bersalah. Tuhan menghukum sidak dua, Adam dan Hawa dikidah diam di Taman Eden. Untung Tuhan agi unak kasih ke sidak dua. Tuhan berjanji unak mori siku juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus yang pandai menghapus kesalahan kita. Kita malit kertas unak mantau ke gambar yang nomor 5. Gambar nomor 5 mengesah Kain dan Habil. Adam dan Hawa udah bersalah. Orang yang memasung pemalu itu namanya Kain. Kain luat dengan Habil empalanya, lalu Kain memalu Habil sampai mati. Kain berbuat salah, semua manusia yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa sudah berbuat salah. Ikin dan aku juga rapat berbuat salah. Kita pernah juga mengampu, bermain judi, berbuat salah dengan bini anak orang lain, percaya kepada patung atau kejahan, juga bunyi-bunyi burung, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan lain yang jahat. Kita malit kertas mau mantau ke gambar nomor 6. Gambar nomor 6 mengesahkan tentang Noh. Manusia yang berasal dari Adam dan Hawa makin lama makin jahat semua, maka Tuhan harus menghukum manusia. Hari besar akan datang untuk menghukum manusia yang abun percaya kepada Tuhan. Tapi untung keluarga Noh masih ada percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh mulah perahu yang paling bakar. Sudah perahu habis di pulau Nuh, Nuh dan keluarganya lompat ke dalam perahu, mai banyak binatang-binatang. Nuh mai orang lain masuk ke dalam perahu, tapi orang lain abun si onak. Sidak pun percaya bahwa Tuhan nak menghukum sidak yang pun percaya. Balik kertas kita nak mantau ke gambar yang nomor 7. Gambar nomor 7 mengesahkan tentang hari bakar. Udah Nuh dan keluarga yang lompat ke dalam perahu, Tuhan menyukang pintu perahu yang bakar itu. Hujan lebat datang, arai pun bakar, sampai bukit-bukit tertutup laga arai. Orang banyak unak tamah Nuh lompat ke dalam perahu, tapi abun dapat karena Tuhan udah menyukang pintu perahu yang bakar itu. Semua orang yang dikilah perahu habis mati tenggelam, sebab sidak abun percaya kepada Tuhan. Semua keluarga Nuh selamat sebab sidak unak menurut peraturan Tuhan. Arai bakar selama 150 hari lebih, udah ya arai surut, dan Nuh pun keluar. Nuh pun unak mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan. Udah ya Tuhan berjanji abun menurunkan lagi hujan yang lebat menyuruh arai bakar yang menutup segala bukit-bukit, dan Tuhan meletakkan sandang atau lawa sebagai perjanjian bahawa ia abun lagi menghukum dunia itu dengan arai. Kita malit kertas unak mantau ke gambar nomor 8. Gambar nomor 8 mengesahkan tentang Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham memang orang yang berasal dari keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji nguang Abraham bahawa Sarah bininya akan dapat anak. Sesudah sidak dua Tuhan, nanti baru Abraham dan Sarah dapat siku anak laki-laki. Anak sidak dua itu tadi diberi nama Ishak. Tuhan berjanji sehingga melalui keturunan Ishak itu akan datang Tuhan Yesus yang pandai menghapus kesalahan kita manusia, yaitu kesalahan Ikin dan aku juga. Kita malit kertas unak mantau ke gambar yang nomor 9. Gambar nomor 9 mengesahkan tentang Musa dan pato-pato Tuhan. Musa juga orang yang berasal dari keturunan Abraham dan Ishak.
Musa juga percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa naik ke atas bukit. Dia Tuhan memberi peratur-peraturnya kepada Musa. Di gambar itu pandai kita mantau Musa turun dari bukit lalu ngemai peratur yang dari Tuhan. Tuhan menyuruh Musa modah peratur-peratur Tuhan itu kepada seluruh orang banyak. Tuhan unak supaya semua manusia menurut peratur Tuhan itu. Kita balik kertas unak mantau ke gambar yang nomor 10. Gambar 10 mengesahkan ke-10 peratur Tuhan. Banyak sekali dari semua peratur Tuhan yang dipodahkan melalui Musa di gambar di buku itu. Gambar A modah kepada kita unang percaya kepada patung atau kejahan atau berona-berona lain. Gambar B modah kepada kita pandai kita bekerja selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 kita harus berhenti dari semua pekerjaan kita. Kita harus memuji Tuhan. Gambar C modah kepada kita supaya anak-anak juga minta menghormati apa nginai. Gambar D modah unang membunuh manusia. Gambar E unang corat ke bini anak orang lain. Gambar F unang ngolet atau unang unak ke barang orang lain. Kita malik kertas unak mantau ke gambar yang nomor 11. Gambar nomor 11 itu mengesahkan mengenai jalan penghapus dosa. Pada zaman dulu Abraham dengan Musa, kalau yang siku udah bersalah, Tuhan menyuruh sidak dua siapa yang bersalah tadi munuh siku kambing atau domba. Manusia itu tadi membunuh kambing atau domba sebab ia kosal kerana ia tadi udah berbuat salah. Betul lagi kita pun perlu lagi menyembelih segala kambing atau domba dan darah-darah binatang-binatang lain sebagai tanda pengaku dari kesalahan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menghapus segala kesalahan kita dengan darahnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengganti segala kesalahan kita. 3 hari ia sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus itu hidup lagi. Kalau ikin sadar bahwa ikin sudah bersalah, ikin disuruh mengaku segala kesalahan-kesalahan ikin. Ikin harus percaya dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus nanti menghapus segala kesalahan-kesalahan ikin. Kita balik kertas unak mantau ke gambar nomor 12. Gambar 12 itu mengesahkan mengenai pesuruh Tuhan dan Maryam. Macam itu cara Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menepati janji Tuhan nguang Adam dan Hawa. Tuhan Yesus itu yang pandai menghapus segala kesalahan kita manusia. Ada siku betina darah namanya Maryam. Ia upan kala tidur tamah laki-laki. Ia nak kawin dengan siku laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, pesuruh Tuhan, yaitu malaikat, datang kepada Maryam. Lalu pesuruh Tuhan modah kepada Maryam untuk mengandung ke siku anak laki-laki. Yang menyuruh Maryam mengandung bukan manusia, melainkan Tuhan. Dan anak itu nanti diberi nama Yesus. Yesus itu yang pandai melepaskan manusia dari kesalahan. Pesuruh Tuhan itu modah berita kepada Yusuf tunangan Maryam dalam mimpi bahwa anak yang di dalam kandungan Maryam itu bukan dari manusia, melainkan datang dari Tuhan. Yusuf pun tidak sungkoli dengan Maryam sampai Yesus itu lahir. Kita balik kertas, kita nak mantau ke gambar yang nomor 13. Gambar 13 itu mengesahkan Maryam yang sudah melepaskan Tuhan Yesus. Kira-kira bulan 9 sudah ya ada, pada waktu malam, Maryam lalu berlepas ke siku anak laki-laki. Pantau gambar yang suci itu, pada waktu malam, banyak pesuruh Tuhan yang datang kepada gembala, bahwa Tuhan Yesus yang sudah dijanji dulu sudah berlepas dan diberi nama Yesus.
Yesus tu yang pandai menghapus semua kesalahan manusia. Udah ya ada gembala datang ngogak Yesus sebab tidak unak menyembah Yesus. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 14. Gambar nomor 14 itu mengisahkan mengenai Yesus sebagai manusia. Yesus besar sebesar, ubah anak kita biasa. Dalam gambar A, pandai kita pantau waktu Yesus mulai umur 12 tahun. Ia pandai modah tentang Tuhan kepada pemimpin-pemimpin agama. Yesus pandai semua sebab ia yang ditimpai Tuhan. Dalam gambar B, kita pantau Yesus udah berumur 30 tahun. Ia udah pandai mengajar orang. Ada orang yang percaya dan ada orang yang abun percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan modah bahwa Yesus itu yang Tuhan. Tuhan unak supaya kita menurut Tuhan Yesus. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 15. Gambar nomor 15 itu mengisah pekerjaan Yesus yang aneh. Yesus besar kuasanya, lebih berkuasa dari semua hantu dan dukun. Coba kita pantau gambar A, Yesus pandai menyembuh orang yang buta mata. Gambar B juga, Yesus pandai menghidup orang yang sudah mati. Gambar C, Yesus juga pandai berjalan di atas air. Tuhan Yesus itu yang adalah paling besar kuasanya. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar yang nomor 16. Gambar 16 itu mengisahkan tentang Yesus di pode. Yesus itu selalu berbuat baik dan abun kala berbuat salah. Yesus mengajar tentang Tuhan dan minta supaya semua orang menurut kepada Tuhan. Tuhan Yesus modah bahwa semua manusia bersalah. Orang banyak ungai mengaku diri ia yang ada penyalah. Tidak luat lalu ditangkapnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipalu, dilujah dan diolok-olok sida. Amat macamnya Tuhan Yesus abun melawan sida. Apa sebab ia abun melawan sida? Sebab Tuhan Yesus unak menanggung hukuman kita manusia yang bersalah. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 17. Gambar nomor 17 itu mengisahkan tentang Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan guna disiksa. Tuhan Yesus juga dipaku di kayu palang, yaitu di kayu salib. Tuhan modah kematian Tuhan Yesus itu sebagai ganti karena kesalahan kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman karena kesalahan ikin dan aku sampai ia mati. Kalau kita nak mengaku diri kita orang yang bersalah dan serta percaya kepada Tuhan Yesus itu, maka kesalahan kita ia unak mengampuni. Apakah ikin berterima kasih pun kepada Tuhan yang sudah menanggung hukuman karena kesalahan kita? Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 18. Gambar nomor 18 itu mengisahkan mengenai Tuhan Yesus hidup lagi. Sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kawan-kawan Tuhan Yesus lalu mosa tubuh Tuhan Yesus di dalam sutik lubang posa di bukit yang ada batu. Sudah diposa, lubang itu tadi disempal dengan batu yang besar. 3 hari udah ya, Maryam dan kawan-kawannya datang lagi ke lubang posa. Lalu Tuhan Yesus abun si ada dia. Tapi yang ada dia hanya pesuruh Tuhan genam. Kata pesuruh Tuhan, Tuhan Yesus yang udah mati tadi, udah hidup lagi. Sampai pada hari itu, Tuhan Yesus lagi hidup. Kalau kita semayang kepada Tuhan, ia ngilak kita dan ia unak mantau kehidupan kita. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 19. Gambar 19 itu mengisahkan tentang Thomas, kawan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus sudah hidup lagi, banyak orang yang mantau dan banyak orang yang berjantuh dengan Tuhan Yesus. Thomas modah, sopan aku mantau bekas luka pada tapak jari Tuhan Yesus,
Aku abun percaya kepada Tuhan Yesus yang udah hidup lagi. Udah ya Tuhan Yesus datang nguang Thomas, modah ke bekas paku yang ada di jari diri ia. Setelah Thomas udah mantau bekas paku di jari ia, baru Thomas percaya kepada Tuhan Yesus itu yang udah hidup lagi. Tuhan Yesus unak menyuruh kita semua percaya walaupun kita upan mantau dengan mata kepala kita sendiri. Kita balik kertas unak mantau ke gambar nomor 20. Gambar 20 itu mengesah ke Tuhan Yesus yang pulang ke surga. 40 hari sesudah Tuhan Yesus hidup, ia menyuruh kawan-kawannya berjalan ke bukit. Tuhan Yesus modah, aku nak pulang ke surga. Sesudah aku pulang ke surga, ikan harus mengesahkan mengenai aku kepada semua manusia. Harus dipodahlah bahwa aku udah dipaku sidak di kayu salib untuk menanggung semua kesalahan ikan. Dan semua ikan yang udah percaya kepada aku akan menghapus semua kesalahan ikan. Nanti aku nak diam bersama dengan ikan di surga. Udah ya kawan-kawan ia mantau Tuhan Yesus pulang ke surga. Dan ada sidak dua pesuruh Tuhan Yesus modah dengan kawan-kawan Tuhan Yesus tadi. Nanti kalau Tuhan Yesus dampin nak datang lagi, Tuhan Yesus unak mai semua ikan yang percaya kepadanya pulang ke surga. Unak pun ikan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya ikan nanti pandai pulang ke surga. Kita balik ke atas unak mantau ke gambar nomor 21. Gambar 21 itu mengesahkan mengenai salib Tuhan Yesus. Salib modah ke kita akan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus itu abun si penyalah. Amat pun macam ia unak dipodeh dan mati di salib supaya ia pandai mai semua kesalahan ikan dan aku. Sudah ia mati, Tuhan Yesus itu hidup lagi. Bitu ia selalu unak menyelamatkan kita. Yang udah percaya kalau kita mengaku semua kesalahan kita dan percaya kepada Tuhan Yesus itu, kesalahan kita, ia yang menghapus. Kalau kita udah mati, kita pandai tamah Tuhan di surga. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Coba kita malit kaset itu, kita nak ngilak ke kisah kaset di sepiak itu.